Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah, NIM 2120120020061 dari Program Studi Manajemen kelas A5 semester 3. Di sini saya akan menuntaskan tugas ekonomi manajerial dari Bapak Muhammad Rizal Julianto SE MM. Di sini saya mengambil judul mengenai pasar oligopoli. Yang pertama yaitu pengertian pasar oligopoli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, oligopoli didefinisikan sebagai keadaan pasar dengan produsen pembekal barang hanya berjumlah sedikit, sehingga mereka atau seseorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar atau keadaan pasar yang tidak seimbang karena dipengaruhi oleh. Sementara itu, dikutip dari Investopedia, oligopoli adalah suatu struktur pasar yang di dalamnya hanya terdapat kapasitas kecil atau hanya segelintir saja, tetapi bisa mempengaruhi kondisi pasar secara signifikan. Kemudian ciri-ciri pasar oligopoli, yaitu 1. Terdapat 2 perusahaan atau lebih. Terdiri dari perusahaan atau lebih menjadi ciri paling terlihat dari oligopoli. Akan tetapi, oligopoli baru saja terwujud apabila jumlah perusahaan atau produsen kurang dari 10%. Yang kedua yaitu produk yang diperjualbelikan biasanya bersifat homogen. Yang ketiga, harga antar produk hampir sama. Sementara itu, ciri-ciri pasar oligopoli yang keempat yaitu membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Kemudian yang kelima, suatu aturan dari sebuah produsen dapat mempengaruhi produsen lainnya. Adanya pengaruh terhadap produsen lain yang disebabkan karena kebijakan produsen utama menjadi ciri-ciri oligopoli. Yang keenam yaitu produsen baru akan kesulitan masuk ke dalam pasar sejenis. Kemudian jenis-jenis pasar oligopoli. Yang pertama yaitu pasar oligopoli murni. Di sini pasar oligopoli murni hanya menjual satu jenis barang saja. Yang kedua, pasar oligopoli terdiferensiasi, yaitu pasar yang menjual satu jenis saja akan tetapi harganya berbeda. Yang ketiga, pasar oligopoli non-kolusi. Kemudian yang keempat adalah pasar oligopoli kolusi. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari pasar oligopoli, yaitu yang pertama, adanya persaingan yang cukup ketat bagi produsen untuk memberikan manfaat terbaik kepada para konsumen. Mereka menyadari bahwa konsumen akan lebih menyukai produk berkualitas dengan harga terjangkau. Untuk selanjutnya yaitu perkembangan produk dalam pasar oligopoli cukup besar. Hal ini dipengaruhi oleh kesadaran produsen untuk menarik konsumen dengan memunculkan inovasi-inovasi baru. Kemudian yang selanjutnya yaitu meski cenderung menjual produk homogen, namun di dalamnya Anda bisa menemukan berbagai merek yang berbeda. Anda dapat memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan. Kelemahan pasar oligopoli. Produsen membutuhkan biaya serta strategi promosi yang cukup besar. Upaya ini dilakukan untuk menarik perhatian konsumen dan mendapatkan pelanggan. Faktor terjadinya pasar oligopoli. Yang pertama yaitu adanya persaingan yang cukup ketat bagi produsen untuk memberikan manfaat terbaik kepada para konsumen. Yang kedua, perkembangan produk dalam pasar oligopoli cukup pesat. Hal ini dipengaruhi oleh kesadaran produsen untuk menarik konsumen dengan memunculkan inovasi-inovasi baru. Yang ketiga, meski cenderung menjual produk homogen, namun di dalamnya Anda bisa menemukan berbagai merek yang berbeda. Kesimpulan, pasar oligopoli adalah pasar yang biasanya terdiri dari 2-10 perusahaan yang menjual produk di pasar. Perusahaan pada pasar oligopoli bisa menghasilkan produk homogen ataupun diferensiasi, yaitu berbeda corak. Kegiatan yang dilakukan oleh setiap perusahaan pada pasar oligopoli akan menimbulkan pengaruh atau reaksi pada perusahaan lain dikarenakan
perusahaan pada pasar oligopoli tidak begitu banyak. Sekian dari video saya tadi. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.